Beliau adalah ini, ini, ini. This is beliau. Iya, Panji Pragiwaksono. Ya, kebetulan buku terakhir yang saya beli tentang Mas Panji, udah lama bukunya, tapi saya merasa saya beli di timing yang tepat. Judulnya Septic Tank. Panji Pragiwaksono adalah salah satu komedian yang stand up komedian atau komika yang sampai saat ini saya kagumi dan ngebuka banyak wawasan seputar dunia komedi, dunia stand up, gak hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi kebetulan juga saya suka mendengar konten yang panjang ya, Bang Panji. Saya di kepala saya sebenarnya pengen manggil Mas Panji, tapi saya lebih sering terucap itu Bang Panji. Jadi apapun lah, Mas Panji saya suka kalau secara personal karena banyak kemiripan hal yang disukai Mas Panji. Saya juga suka, mulai dari Mas Panji suka segala macam yang berkaitan dengan dunia marketing, itu saya juga suka. Lalu Mas Panji menyukai segala hal seputar stand up comedy, saya juga suka. Lalu Mas Panji juga suka seputar branding, yang mana itu ada juga turunannya personal branding, itu saya juga suka banget. Dan Bang Panji juga sering sekali sharing seputar entrepreneurship, itu juga saya suka banget. Sama Bang Panji juga sering share seputar kreatif konten gitu ya, maksudnya gimana dia sharing seputar passion, dia sharing seputar semangat hidup dari karya, itu juga saya suka mempelajari itu. Makanya dan di buku ini juga Bang Panji menyukai politik kayak gitu. Dia cara Bang Panji menyukai politik itu kurang lebih mirip dengan cara saya menyukai politik. Iya, meskipun nggak persis sama, tapi paling nggak apa yang selama ini disampaikan sama Bang Panji seputar politik itu kok aku suka sih. Nah itu yang akhirnya ngebuat saya suka secara personal dengan Panji Pragiwaksono. Sama, nah yang ngebuat saya akhirnya makin suka dengan Bang Panji adalah saat saya mulai menemukan potongan-potongan special show-nya. Pertama kali yang sampai saat ini jadi jadi video di YouTube-nya Panji Pragiwaksono tentang potongan klip stand up-nya adalah tentang pendidikan, beat tentang pendidikan di special show-nya Mesake Bangsaku. Itu yang akhirnya kayak ini nih, dari pesan yang disampaikan aku suka, cara dia naruh komedi di materinya dia itu saya suka, karena tiap komika macam-macam, mungkin isunya bisa sama atau keresahannya bisa sama, tapi cara menemukan kelucuannya atau menyampaikan kelucuannya itu yang kayaknya selera saya adalah caranya Panji Pragiwaksono, yang ngebuat saya akhirnya makin suka. Ketemu lagi dengan beat-beatnya di Juru Bicara, gitu. Saya suka sekali. Jadi beat di Mesake Bangsaku hampir 80% atau mungkin 100% yang ditayangkan di YouTube itu saya suka semua. Yang pada akhirnya tahun 2020 kali ya, pandemi, alhamdulillah saya bisa dapat full digital downloadnya
yang original, yang mana bisa teman-teman dapatkan kalau pengen tahu itu di website comika.id. Alhamdulillah saya kalau nggak salah saat itu ikut kuis atau giveaway gitu ya, 2020. Jadi saya bisa dapat kesempatan untuk memiliki 4 digital download special show-nya Pandji Pragiwaksono. Jadi aku punya yang show pertamanya itu Bhinneka Tunggal Tawa, lalu Mesake Bangsaku, terus iya nggak sih, Bhinneka Tunggal Tawa, Merdeka Dalam Bercanda dulu, Bhinneka Tunggal Tawa, Merdeka Dalam Bercanda, Mesake Bangsaku, Juru Bicara. Nah, aku punya 4 digital downloadnya. Dan alhamdulillah yang kelima, yakni Pragiwaksono Stand Up Comedy World Tour special show-nya yang kelima, itu alhamdulillah bisa nonton secara langsung off air di DBL Arena Surabaya. Dan kapan-kapan aku sebenarnya pengen cerita juga detail aku sampai akhirnya bisa nonton di Surabaya, itu epic banget. Yang pada akhirnya aku bisa kenal, meskipun belum pernah ketemu, tapi udah bisa chat-chatan sama yang punya acara di DBL Arena saat itu. Namanya Mas Angga Prameswara. Itu kocak juga. Nah, lalu insya Allah besok ini yang mana akan jadi special show terakhirnya Mas Pandji Pragiwaksono, yang mungkin akan ada lagi, jangka waktunya cukup panjang karena beliau sekarang memutuskan untuk sekeluarga tinggal di New York. Special show-nya besok yang terakhir, berjudul Komodo Menoi. Insya Allah saya juga nonton secara langsung di Surabaya Agustus tanggal 13. Dan kemarin sebenarnya waktu penjualan tiket saya coba cari yang pertengahan, jadi yang waktu special show yang kelima Pragiwaksono itu saya beli tiket yang paling murah, tapi saya beli 3 tiket karena saya pengen ajak beberapa teman saya. Dan yang Komodo Menoi kemarin ini saya beli sebenarnya pengen juga yang ya tengah-tengah lah. Saya pengennya sih beli 2, jadi paling nggak masih bisa ajak teman. Ternyata udah habis. Dan sisanya kayaknya udah tinggal dikit, tersisa yang platinum, yang mana itu udah grade paling tinggi. Jadi saya mikir dan saya cek, masih masuklah ini secara budget. Jadi saya memutuskan untuk beli tiket Komodo Menoi yang paling mahal yang di Surabaya. Silahkan cek sendirilah kalau nominal harganya berapa. Yang jelas saya beli yang platinum, tapi cuma 1 doang. Ya, saya berharap ntar kalau mungkin teman-teman yang nonton ternyata nonton juga nanti saat di Surabaya, kita bisa jumpa, karena saya nggak bawa temen kayak gitu. Tapi insya Allah kemarin sempat DM-an sama Mas Angga Prameswara. Beliau insya Allah juga jadi salah satu yang ngebantu acara Komodo Menoi di Surabaya besok gitu. Oke, itu yang siapa. Lalu apa lagi ya? Apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana saya ketemu stand up, bagaimana saya menyukai stand up komedi. Kalau gimana caranya saya bisa ketemu stand up sih mungkin kejawab di materi di obrolan tadi ya. Tapi kalau gimana cara saya menyukai, menikmati, mencintai stand up comedy adalah saya mengupayakan apa yang saya bisa. Kalau saya ada duit, saya berusaha untuk nonton secara langsung. Kalau saya nggak ada duit, ataupun ya di hari-hari biasa, saya berupaya untuk nonton konten-kontennya komedian, komika-komika di Indonesia, baik itu yang mungkin udah punya konten di kanal mereka sendiri, karena ada cukup banyak juga yang
ya alhamdulillah udah mulai sejahtera hidupnya karena bisa ngisi di beberapa platform yang udah gede kayak gitu ya. Jadi yang entah itu yang sendirian atau yang udah grup. Jadi cara saya adalah dengan nonton kontennya mereka sehingga mereka percaya konten mereka ada yang nonton, sehingga mereka juga bisa tetap bikin sesuatu, atau paling enggak dengan cara saya untuk nyebarin kegiatan, aktivitas, event dari mereka ketika mungkin saya suka atau sesuai dengan selera saya dan saya ada waktu, ada budget, mungkin saya akan tonton secara langsung. Tapi kalaupun nggak ada, biasanya saya cukup nge-share aja, nge-share di sosial media saya. Itu entah itu komika-komika yang di Jakarta ataupun komika-komika yang di sekitar saya, entah itu di Jember, di Malang, Surabaya, tempat-tempat yang mungkin saya singgahin kayak gitu. Termasuk saya mencoba untuk berteman dengan sebanyak mungkin stand up komedian yang bisa saya jangkau. Kalau di Jember ya alhamdulillah saya bisa kenal dengan beberapa komika-komika di Jember, meskipun masih belum semua, tapi seenggaknya saya bisa ketemu mereka secara langsung, berteman, support apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan untuk mereka. Macam-macam sih. Kalaupun gak ada duit gitu ya, biasanya saya nongkrong aja sama mereka dan kadang mereka memanfaatkan momen nongkrongan itu untuk kombut, istilah kombut atau komedi buddy itu untuk ngetes. Karena kebetulan yang paling dekat dengan saya di Jember, yang mana saya masih mengakui dia seorang komika meskipun dia kadang nggak pede. Ada namanya Galih Syukron. Nah, si Galih ini dia cukup sering memanfaatkan saat kami lagi berdua atau lagi rame-rame nongkrong, baik itu tongkrongannya diniatin atau nggak diniatin, dia cukup sering ngelempar untuk ngetes. Dan aku juga sering ngasih kayak feedback atau mungkin apa yang saya bisa aja ya, karena saya juga bukan pelaku tapi saya penikmat. Tapi paling enggak saya cukup mewakilin penonton yang sering nonton stand up. Jadi seenggaknya saya bukan penonton awam tapi saya juga bukan pelaku. Jadi ya saya coba ngasih sesuatu tapi sisanya saya serahkan ke si Galih lagi. Saya paling nggak biasa itu ngasih lucu tuh coba diginiin, atau biasanya saya sedikit tambahin. Kalau dia oke, biasanya dicatat. Kadang saya juga catat biasanya kayak gitu. Dan ternyata menyenangkan mensupport dengan cara kita sendiri, dengan cara yang kita bisa, itu ya menyenangkan juga ternyata. Pada prinsipnya saya mensupport dengan harapan moga-moga mereka-mereka ini tetap terus ada, baik itu secara personal, syukur-syukur secara komunitas gitu ya. Karena sampai sekarang khususnya yang di Jember atau di beberapa daerah yang saya tahu, secara personal mereka mungkin masih belum terlalu kuat untuk hidup sendiri. Jadi masih perlu adanya komunitas, masih perlu adanya ruang-ruang yang nge-support mereka supaya mereka tetap berani perform, berani tampil, berani bikin sesuatu. Itu kurang lebihnya kayak gitu. Dan terakhir, kenapa? Bentar ya. Udah 26 menit, paling enggak 30 menit deh. Sorry kalau agak panjang. Terakhir, kenapa? Kenapa saya menyukai stand up comedy? Saya cukup sering diajak ngobrol, dijadikan teman ngobrol, dan saya suka kebetulan mendengar beberapa teman-teman yang cerita tentang keluh kesahnya, entah itu saat dia kebetulan baru dapat masalah, teman saya mungkin lagi dihadapkan masalah terus cari solusi, atau mungkin dia lagi kesel atau apa, terus dia cerita kayak gitu, terus dia kayak, aku kudu ya opo pak, aku harus gimana, aku bingung, atau aku ini lagi ya apa sih cara ngadepin masalah, kok kayak sampean bisa apa yo enjoy atau apa kayak gitu ya. Sebenarnya saya nggak enjoy juga kayak gitu, tapi paling nggak ketika ada teman-teman yang cari salah satu jawaban ngadepin masalah-masalah berat dalam hidupnya,
selalu jawaban pertama yang saya rekomendasikan, yang saya sampaikan ke teman-teman saya ini adalah, kamu pernah nonton stand up komedi nggak? Kalau dia jawab belum, coba tonton. Di YouTube banyak banget, di Instagram banyak banget, atau di TV juga ada. Tapi kalau si teman saya bilang pernah kok Pak, aku mesti tanya, siapa aja yang biasanya kamu tonton? Aku sih biasanya suka ini. Kalau dia nyebut satu, biasanya dia juga mungkin nyebut 2 atau 3 nama. Yang aku sampaikan selanjutnya adalah coba tonton lebih banyak lagi komika-komika. Kenapa? Karena di situ kamu nanti akan ketemu banyak komika yang pertama masalahnya jauh lebih gede, jauh lebih parah ketimbang masalahmu. Aku cukup meyakini itu. Nomor 2, dengan kamu lebih banyak nonton komika-komika, di situ kamu juga nanti akan nemu beberapa referensi-referensi cara mereka berdamai dengan masalah itu, cara mereka berdamai dengan tragedi itu, cara mereka berdamai dengan musibah itu. Entah kamu bisa menemukan yang sama persis masalahnya dengan kamu, atau paling enggak mirip-mirip, atau paling enggak dengan kamu nonton sekarang banyak-banyak, itu kayak bisa kamu jadiin tabungan yang suatu saat bisa kepake tuh. Tabungan-tabungan cara mereka berdamai. Mungkin saat ini kamu masih belum ketemu masalah yang sama dengan komika-komika ini, tapi suatu saat kalau kamu udah nonton beberapa nih mulai sekarang, ibaratnya kamu sekarang lagi baca buku, ibaratnya kamu sekarang lagi belajar banyak hal, mungkin saat ini nggak kepake, tapi suatu saat ketika ya kita nggak pernah tahu, kamu